Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sudah Anda tulis, Al-waladu lil firash walil ahiri al-hajar. Anak itu untuk pemilik kasur, sedangkan lelaki yang berzina untuknya adalah batu atau dirajam. Dari sini, Nabi SAW mengatakan, anak itu nasabnya adalah kepada pemilik kasur yang sah. Dalam hal ini adalah kalau dia lahir dari sebuah pernikahan yang sah, maka dia dinasabkan kepada bapak. Tapi kalau dia tidak lahir dari pernikahan yang sah, alias hasil dari zina, maka lil ahir al-hajar. Buat yang berzina dikasih batu. Para ulama kita mengatakan dikasih batu ini pertama dilempar batu. Maksudnya adalah dirajam. Konsekuensinya kedua dari dikasih batu ini adalah dia nggak dapat nasab. Kan tadi di depannya sudah diberitahu. Anak itu adalah buat pemilik kasur yang sah. Buat yang zina dapat batu. Dibalik aja. Jadi batu ini apa? Dia nggak dapat nasab. Begitu. Maka di situ Anda tulis hukum turunan dari hadis di atas. 1. Anak hasil zina dinasabkan kepada ibunya. Jadi misalnya kepala namanya Mufid ya. Mufid bin Ani. Kalau di perempuan Mufidah binti Ani. Bukan bin bapak biologis. Paham? Paham. Jadi nanti kalau misalnya dia menikah, dia kan disebutkan kami nikahkan Fulan bin Fulan dengan Fulanah binti Fulanah. Mamanya gitu. Tapi jarang terjadi itu, Ustaz. Ya karena sudah ditutupin dulu. Sudah ditutupi dulu. Iya, itu ada bahasan tersendiri. Iya, siap. Ya, karena antum kan MC nikah kan. Siap, Ustaz. Yang kedua, tidak ada hak waris antara anak hasil zina dengan ayah biologis karena nggak ada nasab. Betul, Ustaz. Kalau nggak ada nasab ya siapa dia? Dia ya orang lain. Dia kalau dia nikah gimana? Ya dia adalah suami mama. Suami mama. Dan bukan bapak nasab. Dia adalah suaminya mama. Paham nggak? Paham. Ini berdua zina. Setelah zina hamil. Dan untuk menutupi kehamilan dan perzinahan ini dinikahkan. Nah, ketika dinikahkan mereka, statusnya si laki-laki adalah suami Dari ibu. Ya, jadi si anak yang dihasilkan ini adalah ini ibu kandung, sedangkan ini bapak biologis aja. Bapak biologis. Ya, dan ini adalah bapak yang merupakan suami mama. Betul. Tidak nasabnya, Ustaz. Tidak ada nasab. Konsekuensi yang ketiga adalah tidak ada waris mewarisi antara si anak zina dengan saudara-saudarinya. Kenapa? Karena yang berhak mendapatkan nasab, yang berhak mendapatkan waris hanya jalur bapak. Jalur bapak ya, Ustaz. Jalur nasab bapak. Ya, kalau dia jalur ibu tidak dapat. Jalur ibu tidak Gini. Oh ya, baik. Ini nikahan. Dari pernikahan mereka dapat anak. Anak pertama, Ustaz ya. Anak pertama yang hasil zina. Iya. Ada kedua, ketiga, empat, kelima. Dia tidak ada waris mewarisi antara anak pertama dengan yang 2, 3, 4, 5. Kenapa? Karena ini adalah saudara seibu. Saudara seibu. Kan nasabnya ke ibu. Betul. Jadi tidak ada waris mewarisi di antara mereka. Karena jalur waris mewarisi adalah dari jalur bapak. Jalur bapak, betul. Termasuk juga adalah bila anak hasil zina ini adalah perempuan dan mau menikah, maka dia dinikahkan oleh wali hakim. Karena tidak ada hak wali nikah bagi ayah. Karena dia bukan ayah dengan nasab. Nasab hanya biologis. Yang kedua adalah tidak ada hak wali nikah untuk keluarga kerabat laki-laki. Maksudnya gini nah, ini laki-laki ini perempuan, zina, lahir anak. Si mamanya ini mungkin punya bapak. Tidak ada wali nikah dari jalur mama, meskipun kakek dari ibu. Betul. Harus dari bapak. Lah dia kan udah punya bapak. Jadi nggak ada kakek aja, nggak bisa nah. Ini kakek dari mama. Ya udah om aja. Om kan adanya mama, nggak bisa. Nggak bisa juga, Ustaz. Karena harus om dari bapak. Dari bapak. Lah bapak ini, nah kan dia bukan bapakmu. Bukan jalur nasabnya, Ustaz ya. Jadi nikahkan adalah wali hakim. Wali hakim atau penghulunya, Ustaz. Iya. Baik, itu juga mungkin kenapa di KUA zaman sekarang sebelum menikahkan itu nanya dulu, Ustaz, jarak antara ininya ya, pernikahan orang tuanya. Betul. Ana ada dapat 3 kasus ya. Satu itu adalah teman ini datang bersama istrinya. Dia bilang, setelah mendengarkan ceramahnya Ustadz di suatu kesempatan, Ana teringat dengan perkataan neneknya istri. Kata neneknya istri, sebenarnya kamu ini adalah anak hasil zinanya mamamu dan bapakmu. Gimana Ustadz? Karena dulu yang menikahkan kami adalah bapak biologis, ditutupi. Bisa jadi mungkin cukup kali anunya, masa dari akte kelahiran dengan buku nikah mungkin cukup kali ya, ndak mengundang tanya gitu lah. Kasus yang kedua, Fulan teman Ana, waktu dia mau menikah, penghulunya kan dia ada penasehatan biasanya. Betul.
Penataran Hak dulu Ustaz. hak Iya. penataran. Heeh. Waktu penataran, rupanya disuruh bawa buku nikah orang tua dengan akte kelahiran anak Betul. si perempuan. Iya. Dan ternyata dicocokin hanya 5 bulan selisihnya. Selisih dari Iya. pernikahan orang tuanya. Maka didesak, disuruh mengaku, akhirnya orang tuanya mengaku. Oh. Ya. Tapi akhirnya ikhwan ini ya sudahlah, mau gimana lagi, Iya. sudah Terjadi ya. tinggal Ustaz. sebentar lagi nih mau menikah, masa dibubarkan. Mm-mm. Akhirnya dia nikah. Menjadi gambaran juga untuk kita semua ya, teman-teman milenial. Nah, kalau kita Apa-apa. gimana Ustaz? Ada kalanya ketika anak itu mau menikah dan mereka ternyata adalah anak hasil zina. Ya, orang tua itu ada kalanya tuh bingung, gimana ya besok dinikahkan? Bapak masih sehat. Nanti kalau dinikahkan oleh wali hakim, orang-orang pada nanya. Maka sebenarnya ini bukan solusi. Ini adalah hanya trik untuk menutup-nutupi. Tapi saya sampaikan bukan untuk kalian praktekkan lalu kemudian mengatakan, oh gitu aja kok Iya. solusinya. Gampang, berarti zina juga dianggap mudah. Iya. Pertama, nikahnya jangan ramai-ramai. Ya, jangan sudah anak hasil zina dibuat keramaian lagi di akad nikahnya. Betul Ustaz. Khawatirnya apa? Nanti orang nanya gitu loh. Betul, timbul Kok pertanyaan. yang mau nikahkan kok wali hakim? Bapaknya ada masih sehat. Iya. Kok bintinya kok binti mama? Binti mama. Kan mengundang. Iya. Jadi mendingan dirahasiakan saja dengan pernikahan kecil di KUA. Di KUA saja Ustaz ya. Nah, yang kedua, mau ndak mau, kadang terpaksa mengaku. Tapi mengakunya ke penghulu aja. Nggak usah ngaku ke anak. Karena nanti anak kecewa. Kecewa. Anaknya bisa jadi kemudian marah. Apalagi atau baru bahkan- tahu ya Ustaz ya. Apalagi baru tahu pas ketika akan menikah Iya. gitu. Belum lagi nanti anaknya, cucunya tahu lagi. Iya betul. Gitu. Ya sudah, kalau memang bisa ditutup rapat, itu rapat. Tapi kadang memang mau nggak mau sama-sama ngomong sama penghulu. Gini Pak, sebenarnya gini. Jadi besok langsung saja Bapak aja yang nikahkan. Baiknya bagaimana? Supaya anak saya nggak tahu. Jangan malah ngomong lagi kepada anak, kepada calon menantu. Malah ngomong di mic di acara pernikahan. Bodoh nggak orang kayak gitu? Ya. Malah diumumkan Malah ya Ustaz ya. diumumkan. Orang nggak ngerti malah diumumkan. Iya. Wallahu a'lam. Iya.